Musa pukul kepada laut, laut bersifat menjadi dua, jadi jalan. Musa dan pengikut ini langsung menempuh jalan itu. Lewat nyebrang laut bersifat menjadi dua. Nah, Firaun mata gelap tadi, ya, anak Musa dan pengikutnya lihat bisa menyeberangi laut dan jadi lihatnya jalan, langsung ikut masuk tentara-tentaranya. Musa sampai di tepi bisa naik darat, Musa selamat. Firaun beberapa tentaranya masih di tengah-tengah laut tadi, ditutupkan lagi oleh Allah. Laut yang bersifat dua tadi tutupkan lagi, nah tenggelam lagi. Lah ketika akan tenggelam, Firaun baru tobat. Percaya, saya percaya kepada Tuhannya Musa, saya percaya kepada Tuhannya Harun, saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Tadinya nggak percaya, setelah megap-megap mau mati baru percaya. Dah tidak diterima taubatnya, mau karek mati kok tidak taubat. Nah itulah maksudnya. Jadi orang yang semacam itulah, karena tidak mempercayai Allah, dikunci mati hatinya. Percaya setelah nanti mati dia, oh ternyata ada hari akhirat, hari pembalasan, hari berbangkit, ada neraka, ada surga, baru percaya setelah mati. Nah, jangan kita lakukan seperti Firaun. Terus apa lagi? Halaman 8 Ustaz. Ayat paling bawah di surat Mukmin ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Pertanyaan, doa yang belum terkabul, apa yang harus dilakukan, dan apakah ada orang yang hidup di dunia ini tidak dikabulkan doanya? Kedua, kedudukan berdoa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia apakah sama mustajabnya? Tiga, orang yang sombong akan masuk neraka, apa tidak melalui hisab dulu, Ustaz? Jadi ya, semua orang yang berdoa, yang memenuhi persyaratan doanya, antara yang tadi, ya, taatilah aku, taatilah perintah-perintahku. Jadi kalau udah, dan berimanlah kepadaku, pada Allah. Orang beriman pada Allah, mentaati perintahnya, menjadi larangannya, persyaratan doa dipenuhi, makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai halal, dan usahanya sesuai dengan doanya, dikabulkan semuanya. Apa ada yang tidak dikabulkan? Banyak orang kafir itu doanya tidak dikabulkan. Yang dia tidak punya Tuhan, kalau berdoa kepada siapa, ya, maka tidak dikabulkan. Orang Islam juga banyak yang tidak dikabulkan, karena cuma doa, membaca doa tidak tahu maksudnya. Ya hari kita semua orang Islam pada umumnya berdoa. Setiap sholat pasti berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, itu doa. Masih ngarani lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya tak? Itu doanya. Setiap hari kita baca, apa dikabulkan kita doa. Masa tiap hari minta jalan yang lurus kok, yang Gunung Kawi, yang Jimbung, boleh sugih, yang ngebulus dan sebagainya, terus nyimpen jimat-jimat pirang-pirang, itu menunjukkan doamu tidak dikabulkan. Dan dikasih wanita, terus yang dukun dikasih semar mesem. Semar mesemnya banyak. Kemarin ada ibu yang semuanya kok ngirim semar mesem, saya ngirim semar mendem. Ternyata malah enak semar mendemnya. Ya. Itu tak kira apa? Ibu itu baru dibuka di sini semar mendem tenang. Nah mendemi ternyata ketan karo apa loh. Lah itu malah betul itu margi tenang. Ini semar mesem memang dari besi kuning digambar semar. Nek tak tekoi jane semar iku eneng to. Coba semar tenan ki eneng apa ora? Eneng semar wayang wong yo.
Ada. Nek Semar seperti yang diceritakan, tenane apa ada Semar. Nah, kalau kamu meyakini ada, disebutkan dengan kitab apa coba. Nah, Quran endi? Karena orang Islam itu kitabnya Quran hadis. Mun Quran hadis orang nyebutnya Semar. Nek blas golek ayat piro ora ketemu. Aku percaya malah dadi duket kayak dari Semar Mesem kayak Roto cilik gitu, Semar di Balayaji Pengasian. Nah, itu kan, nah yang begitu kan tertipu kan, tertipu. Maka dari itu, kalau kita ingin dikabulkan doanya, memenuhi syarat-syarat berdoa, beriman kepada Allah, semua perintahnya dijalankan, larangan ditinggalkan. Kalau tidak begitu, jangan berharap doanya dikabulkan. Nah terus apa? Kalau dosa nanti di neraka tidak dihisap itu sebelum kamu masuk neraka, sebelum masuk surga itu dihisap dulu. Dihisap itu artinya dihitung. Allah mengatakan perhitungan yaumul hisab nanti, hitungan terakhir, ya, fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Manusia itu pasti punya amal baik, punya amal jelek. Nanti yaumul hisab, hari perhitungan, dihisab artinya dihitung. Yang baik dan yang buruk dihitung oleh Allah. Yang kecil-kecil sampai yang besar tidak dihitung semua. Yang baik kumpulkan yang baik, jelek terus akhirnya dihitung. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, wa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan hidup dengan bahagia, yaitu di surga. Setelah dihitung ternyata jeleknya lebih banyak daripada baiknya, fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke neraka hawiyah. Ya kan? Karena banyak dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, malah merusak amal kebaikan, yaitu perbuatan syirik tadi. Orang berbuat syirik, semua kebaikannya gugur, rusak semua. Dosanya tidak diampuni. Ya kan? Salatnya gugur, hajinya gugur, zakatnya gugur, dirusak oleh perbuatan syirik. Coba dibaca ayatnya. Bukan dari saya, Allah yang ngendika itu. Yang berbuat syirik, rusak semua amalnya. Nah, jadi amal baik itu sebenarnya Allah mudah melipat gandakan. Tapi kalau dilakukan, dirusak dengan syiriknya tadi, sudah nggak ada artinya, semuanya rusak. Nabi juga mengatakan, ya, salasun la yang faumahuna amalun. 3 hal yang merusak amal perbuatan seseorang. Ya, nomor 1 asyirku billah, mensekutukan Allah. Jadi berbuat syirik itu semua amalnya rusak. Dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kalau dari hadis, ya, amalnya rusak karena berbuat syirik. Yang kedua berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga menjadi pengecut dalam perjuangan. Perang itu lari dari pengecut, bukan mengatur siasat larinya tadi, tapi menjadi pengecut, malah menjadi mata-mata, malah membela musuh lah gitu. Nah, sekarang menurut ayat Al-An'am coba dibaca. Ayat 88. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, kalau dia mensekutukan Allah, lenyaplah semua amalan yang mereka kerjakan. Lenyap itu rusak, hapus. Terus surat An-Nisa 48. An-Nisa surat ke-4 ayat 48.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, Allah tidak mengampuni dosanya. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang besar. Lengkapi lagi 116. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Ayat 116, An-Nisa menerangkan orang yang berbuat syirik tersesat sejauh-jauhnya. Ayat 48, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa yang besar. Keduanya tadi menerangkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kepada dosa syirik Allah tidak mau menerima taubatnya, tidak mengampuni. Tapi dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Ayat 88 Al-An'am menjelaskan siapa berbuat syirik rusak semua amalnya. Amal kebaikannya rusak, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan melakukan syirik. Syirik itu perbuatan dosa yang harus dijauhi. Ya, nah, maka pada yaumul hisab nanti dihitung. Kalau orang berbuat banyak melakukan perbuatan syirik, ya sudah hapus semua amalnya. Tobatnya nggak diterima. Apakah berbuat syirik berarti mesti masuk neraka? Iya. Kalau dia mau berbuat syirik tidak mau bertobat. Tapi kalau itu dilakukan karena waktu itu belum tahu, setelah tahu dia bertobat dengan segera, diampuni dosanya. Maka pada yaumul hisab nanti perbuatan dosa syirik dah dihapus dosanya, wong diampuni. Coba dibaca surat An-Nisa 17. Surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, dia berbuat dosa tetapi karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertobat, dosanya diampuni semua. Itu maaf, kasih sayang Allah pada hambanya. Dimaklumi orang tidak tahu. Maka mudah-mudahan orang yang menyerahkan jimat sini itu setelah tahu itu perbuatan dosa, syirik, tahu begitu taubat, tidak mengulangi lagi, jimatnya diserahkan ke sini, ya. Dah, mengapa diserahkan ke sini? Kalau disimpan di rumah masih ketok-ketok terus, masih diambil seolah berkasiat terus. Ya, maka itulah akan sudah jadi dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Nah, kalau sudah ditahu barang masih nekat, ya sudah tidak ada dosanya. Diampuni tidak ada. Hari ini ada yang menyerahkan jimat nggak? Nah, tidak ada. Sudah saya dengan 3 lemari, dah penuh masih ada terus. Bisa jadi museum. Ya. Maka tukang-tukang jual jimat itu dengan pengajian kita nggak suka.
Toh rapayu jimatnya. Buat banyak akhirnya rapayu. Pokoknya Istanbul itu ada 40 biji ada itu. Ada tukang buatnya kan masih produksi terus. Hari orang ketanggoren anu kan sih melor sana. Dia minta Quran Istanbul kasih. Ini kasih mori putih talari gue setut kemana-mana. Kalau kita lihat di tayangan TV itu banyak calon-calon anggota dewan nyalek itu banyak dukun jaluk jimat. Sering lihat gak? Nah itu malah orang dukun yang katanya saya lihat auranya itu sudah ada stempelnya, ini calon jadi, calon tidak. Dan yang ngerti calon tidak kok rasa dikandani kok malah wis ngerti calon tidak jadi dikon maju karena kayak duit. Nah kalau sudah tahu begitu ya, dikandani terus terang wae. Nah itu bangsa budu-budu begitu ya. Jadilah calon anggota dewan ngono ya gelem. Tapi nek hormati rakyat itu terus piye semua. Dadi sampai tak ben negarane makmur dijak yang dukun kabeh. Nah, kita yang itu harus kita tidak percaya, hapus semua. Kalau percaya kepada itu, sholatmu tidak ada nilainya, gugur semua. Kita tuh baru percaya kepada dukun, wah dukun tuh pinter. Ngomong pinter, bener ke omongnya dukun jam 40 hari sholatmu gugur. Itu yang mengatakan itu Nabi bukan saya. Jadi pedukunan sudah zaman Nabi sudah dikutuk oleh Allah. Nah, sekarang sahabat modern ini aja. Nah, padahal kan kalau saya sudah ke kiai apa malah putri itu, malah putri dukunnya namanya lupa. Putri potongannya kayak lanang gitu. Itu juga apa saya juga masih perlu sosialisasi. Oh iya, masih perlu sosialisasi. Lah nek kira-kira dengan itu masuk rasa sosial kenal ke masyarakat. Wis calon dadi. Nah, karena dulu itu kita sosialisasi yang mempeng, kenalkan pada masyarakat aktif, bareng jadi tenan itu seolah-olah dari dukunnya tadi. Padahal jadi karena kamu dikenal masyarakat, ya, terus dipilih karena masyarakat simpati dengan kamu lah memilih. Ini gak dewi percaya sih karena dukunnya seolah jadinya karena dukun. Nah, jadi pinter-pinter jadi bodoh nih ketemu dukun. Nabi ya, lah orang yang dukun itu mengarani moronya ngone wong pinter gitu. Jadi wong bodoh malah diarani wong pinter. Kamu itu yang pinter malah, nah, malah apa mau gurunya ngone wong bodoh. Apalagi? Tadi kedudukan berdoa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia apakah sama di sama? Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Wah, nek sing dikabulke doane kudu bahasa Arab tok, cilaka sing ora wong Arab. Ya, doa dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa manusia sedunia itu sama. Kecuali doa yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam doa-doa dalam ibadah dalam suatu jangan diwai. Ya kalau Allah menuntunkan, Rasulullah menuntunkan doa dalam salat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, harus dibaca ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh diganti ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, jalan seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Tidak boleh begitu ya. Orang maca alhamdulillahirabbil alamin tapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Tidak begitu. Kalau doa-doa salat baca apa adanya dengan Arab. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Tidak boleh pakai bahasa sendiri. Nah kalau masalah doa, karena doa itu permohonan, bebas. Nabi kita mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak ngerti karpe. Ya. Maka kita tidak pernah dikabulkan. Ya Allah tunjukkanlah, jangan tidak ngerti kok.
Ya balik ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi siratal mustaqim seperti apa nggak tahu, mulai ya rati kabul ke. Masa doa ihdinas siratal mustaqim minta ke dukun, minta ke rewangan, minta berarti tidak dikabulkan doa. Kalau tahu siratal mustaqim itu kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini loh Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kalau memang kamu betul-betul minta jalan yang lurus di Quran, maka ikuti Quran. Nah, malah jangan ngaji Quran, malah nesu. Jalur jalan yang lurus itu jalan yang lurus apa selain Quran? Saya jalan lurus selain Quran itu tidak ada. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu bukan jalan yang lurus, tapi memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya dah? Karena tidak tahu ya minta terus tapi nggak mau ditempuh jalan yang lurus tadi, malah jalan yang bengkok yang ditempuh. Maka doa harus tahu yang kita minta apa. Apalagi masih di surat Al-Mu'min ayat 60. Yang dimaksud orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku bagaimana Ustaz? Ya, sombong, kata Nabi, definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Kalau Allah memerintahkan supaya taatilah aku, ikutilah Quran, jalan yang lurus itu Quran, tidak mau ikuti Quran. Kalau dipanggil wa idza qalau ila saya apa? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Jawabnya apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi. Nah itu orang sombong. Kalau dipanggil kamu mengaku orang Islam, kitab sucimu Quran Nabi Muhammad. Ya, kalau dipanggil mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran dan ikuti Rasulullah. Jawabnya cukup, tidak perlu ikuti Allah, cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakan. Nah, itu orang sombong karena menolak kebenaran. Diajak kembali jalan yang benar, mari ikuti apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, malah jawabnya tidak, saya cukup ikuti yang diwariskan bapak saya dulu aja. Nah itu sombong. Karena definisi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau dirinya merasa lebih, melihat orang yang lain lebih rendah daripada saya karena saya orang kaya, saya pejabat tinggi, saya orang yang keturunan ningrat. Kalau itu kan cuma ningratan, saya kan ningrat betul. Gitu. Nah, itu kalau itu kamu membangga-banggakan keturunan, itu kamu namanya orang sombong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Nabi itu orang apa? Arab. Tapi Nabi mengatakan tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang selain Arab. Bangsa Ajam itu bangsa selain Arab. Kelebihannya karena illa bittaqwa, karena ketakwaannya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Sekalipun kamu orang Arab tapi tidak bertakwa, kamu orang yang hina. Sekalipun kamu orang Cina, orang Hong Kong, orang Indonesia, orang Jawa bertakwa, lebih mulia daripada orang Arab yang tidak bertakwa. Nah sekarang kalau orang Jawa bertakwa, orang Arab bertakwa, sama. Merokok terus ya dhuwur Arabe, iya panjenengan wong Jawa cendek-cendek, wong Arabe dhuwur-dhuwur ya. Tapi bukan itu bukan maksudnya dhuwur dedeke ora ya ta. Jadi ketakwaan itulah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Nah, malah Nabi mengatakan orang yang membangga-banggakan keturunan, saya keturunan ini, keturunan itu, kamu keturunan lah itu, orang mengagungkan keturunan. Kata Nabi derajatnya seperti kumbang pemakan tai. Apa tahu? Kumbang pemakan tai apa? Paham breng kuwi lah. Bukan kumbang pemakan madu kuwi, Cek. Nama pemakan tahi. Jadi
Nek wong Jawa ngadani wawung breng anggere mabur liwat breng ambune itu lho. Nah itu derajatmu wong padha kuwi. Aja sok ngendel-ngendelke bapakmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata ayyakuna ha anada. Bukan seorang muda yang mengendel-endelke bapakku jenderal, bapakku presiden, bapakku bupati, bapakku, bukan itu. Muda itu ya aku itu loh. Aku itu ya aku. Lah kamu kan jendali bapakku, nah aku ya iki. Kamu kan orang kaya, iya kaya bapakku punya perusahaan. Nah aku ya orang duwe gawe aku ya mau ngarit ngene iki. Ya, nah terus aku buruh harian, nenek wong apa buruh santai gaya. Bapakku memang gede, kalau saya ya saya ini. Jadi jangan membangga-banggakan bapakku. Yang penting kamu itu apa gitu loh. Itu Islam itu mengajarkan sangat indah. Ya, maka orang Islam tidak boleh minder kepada siapa-siapa, tidak boleh takut kepada siapa-siapa. Takutnya hanya kepada Allah saja. Menghadapi bupati, bupati sudah jadi bupati mergo rakyat. Ya, orang buat pilih apa jadi bupati? Kalau maksudnya rakyat tidak memilih jadi bupati, orang jadi. Nek wis tak jabatan bupati ya kembali kepada rakyat biasa. Iya. Udah jadi aja silau dengan jabatan. Pada saat nanti Allah sudah manggil, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sama. Kalau dipanggil Allah itu jabatannya, pangkatnya, harta kekayaannya, mobil mewahnya, rumahnya, semuanya la yanfa', tidak bermanfaat. Iya, mobil mewah ya tinggal, rumah mewah tinggal, istri cantik tinggal, anak pintar tinggal semua, dijak orang enek sing gelem. Iya kan? Hanya sok palsu, sok menipu itu wanita-wanita, istri itu sok ngapusi. Ya. Ya Pak, suaminya mati nangis gulung kuming. Aku melu Pak, aku melu. Tuh yang geblak, ditulungi, jaya arep melu. Ya. Nek kudune nek tenanan pesen karo sing duduk kuburan, kandhane ora sing duduk kuwi bojone arep melu. Gawake sing rada ombo, sing rada jero iki dienggo wong loro. Nah coba gelem ora itu? Tak mau, jadi ngapusi kuwi. Wah, bendarani cinta jane ya ngono kuwi udah. Aku melu dicatetan ya moe kok. Maka Allah katakan tidak ada gunanya. Yang bermanfaat hanya amal solehnya. Illa man atallah biqalbin salim. Ya, jenderal bintang 4 tetel kabeh. Ya, seragame lepas kabeh. Cuma dikasih mori putih sama. Ya, mori putih padha. Wong mati dibuntel plosa entuk rata. Kok mesti mori putih entuk apa ora? Boleh kalau memang tidak ada yang lain. Kalau ada mori putih ya ikuti sunnah Rasulullah buntel mori itu. Kalau tidak ada boleh. Ya, maka itu semuanya tidak manfaat. Lah apa yang dibangga-banggakan apanya? Ya. Anda menghadapan Allah yang pokok menyelamatkan kamu bukan anakmu, bukan hartamu, bukan pangkatmu, tapi amal solehmu. Illa man atallah biqalbin salim. Orang datang kepada Allah dengan tunduk patuh ketika hidupnya di dunia, itu yang akan menyelamatkan dirinya. Maka mendakan agama itu jangan hiraukan orang boleh senang, boleh tidak senang. Ya. Boleh senang, boleh tidak senang. Disenangi orang dengan tidak disenangi orang, nanti kembali pada Allah ya tanggung jawab sendiri. Orang yang menyenangi itu membantu, ngewangi, nek disiksa malaikat penjaga kubur nanti dibantu, ora iso. Tak sesan tak siksa kene sisan malah. Iya. Wong neraka itu ketika ditanya, apa sudah penuh kamu? Apa masih ada tambahan ya Allah? Jangan dikira neraka itu nek wis kabeh wong elek apa mlebu usah nangken rokok tak gawe dhewe selama manggon.
neraka ditanya oleh Allah, alam talati, apa sudah penuh kamu? Jawabnya neraka apa? Ya Allah, apa masih ada tambahan? Jadi nantang berapapun masuk. Coba nek kemati orang kadang kala hai ben neraka anggonan, mosok kabeh wong arep mlebu swarga. Lah Gusti Allah bagian neraka kan ya nganggur tak nggonane dhewe besok. Makine ra jamak dah. Bareng ngerti neraka tenar ya baru kamu nanti. Ada lagi yang ngomong, wah alhamdulillah soalnya aku neng neraka malah amar bintang film. Wong ayu-ayu, nek kene arep foto amar angel nek kono malah amar aku besok. Asamu neng neraka iki penak gitu. Ya itu orang sombong. Apalagi? Cukup? Masih satu Ustaz. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah 186. Selama ini saya masih merasa ragu-ragu apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena saya pernah berbuat dosa yang saya anggap lebih parah dari musyrik, yaitu tidak percaya dengan adanya Tuhan atau Allah. Sejak saya mengaji, saya masih merasa bahwa kebaikan saya belum ada apa-apanya dibanding dengan dosa saya. Namun saya juga merasa bahwa dari gambaran keadaan neraka di dalam Al-Quran, saya juga tidak mungkin sanggup berada di dalamnya. Di surga pun juga saya merasa tak pantas untuk menghuninya. Mohon agar Al-Ustaz memberikan pencerahan kepada saya agar saya dapat tenang, karena hampir setiap saya sholat malam, saya selalu menangis mengingat masa lalu saya. Terima kasih Ustaz. Dibaca surat Al-Anfal ya 38. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ada notnya? Ada Ustaz. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi orang kafir, kalau dia sudah berhenti dari kekafirannya, ketika kamu jadi kafir dulu, apa maling, apa zina, apa ngerampok, apa saja kamu lakukan ketika kafir, ya, orang kafir tadi dia tidak percaya adanya Tuhan, neraka surga ya tidak percaya. Maka ketika dia masuk Islam, semua dosanya diampuni oleh Allah. Bahagia sekali ya. Itu. Baik, selamat datang ini Pak Menteri. Sudah kenal sama beliau ini? Belum. Lewat TV masa tidak kenal? Saya juga kenal sama beliau lewat TV aja. Ya Pak Menteri, kita kan dulu aja. Saya teruskan sebentar Pak Menteri. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, PAN, bukan PAN Partai PAN ya, Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Alhamdulillah pengajian kita dirawi para menteri. Saya teruskan sedikit ya Pak Menteri. Lanjutkan. Jadi pertanyaan saudara, saya juga bingung mikir saudara ini. Ya, saya di surga tidak pantas karena dia kafir dulunya. Jane neng neraka ya wedi, neng swarga ora patut. Tuh mau kemana kamu? Ya. Nah sekarang tinggal kamu pilih di surga walaupun tidak patut, apa pilih di neraka walaupun kamu takut dipaksa.
Nah, itu tergantung kamu sendiri. Kamu merasa tidak pantas di surga karena dulu kamu berbuat kafir. Orang kafir itu ya maling, wes apa saja dilakoni lah, mau 5, mungkin 10 malah, ya, mau 10, udah, nggak peduli, wah udah takut Allah, atau ada pembalasan dengan yakin, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ya dah. Kalau dulu kamu kafir dalam surat Al-Anfal ayat 38 tadi, kemudian kamu berhenti dari kekafirannya menjadi orang Islam, semua dosanya diampuni. Tapi kalau kamu kambuh kafir lagi, rusak semua amalmu. Dan sekarang kamu mau jadi orang Islam, mau kambuh kafir lagi atau mau Islam terus, dosamu diampuni. Ya, merasa lebih dosa daripada musyrik, sama orang kafir dan musyrik itu nanti di neraka semua. Ya dah? Maka berbahagia kita mempunyai Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam surat An-Nisa ayat 17 tadi, kalau saudara berbuat dosa karena tidak tahu, setelah tahu bertobat, diampuni semua dosanya. Diterima. Diampuni dosa. Kalau bertobat dengan segera. Nah, sekarang kalau saudara menjadi orang Islam, kalau takut betul neraka, jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang mengarah ke neraka lagi. Perbanyak doa, perbanyak amal baik untuk menutup kesalahan-kesalahan yang kemarin. Nah, sehingga pada saat yaumul hisab nanti, saudara bisa masuk surga dengan nyaman, dan ini tempatku, gitu. Jadi coba orang patut. Ya Allah, saya tidak pantas di neraka, wes metuan ing swarga kono. Ora pantas di swarga, wes metuan ing neraka. Neraka ora wani, di surga tidak pantas, terus mau di mana kamu? Padahal besok di sana tempatnya hanya 2, neraka atau surga. Kalau tidak di neraka ya pasti di surga. Allah sudah mengatakan surga dibuat oleh Allah itu uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa saja. Selain orang bertakwa nggak boleh masuk surga. Neraka dibuat oleh Allah uiddat lil kafirin, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan Allah untuk orang kafir. Nah, lainnya itu tidak ada tempat lagi. Maka kalau kamu ingin masuk neraka, jadilah orang kafir. Wah, aku kebacut jadi orang Islam, kembali orang kafir lagi. Tapi kalau kamu ingin masuk surga sekarang masih jadi kafir, segera bertobat dari kekafirannya, menjadi orang Islam, semua dosamu diampuni, tempatmu nanti di surga. Nah, maka Allah itu membuat 2 tempat. Allah perintahkan kita untuk milih. Waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Siapa mau beriman silahkan iman, disediakan oleh Allah surga. Siapa yang mau kafir silahkan kafir, tempatnya disediakan di neraka. Tinggal kita milih yang mana. Ya. Jadi kalau nanti ternyata enak, ya memang itu pilihanmu. Ternyata tidak enak, ya pilihanmu. Maka Allah juga memberi kabar gembira keduanya itu. Orang yang memilih iman, fabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya di surga. Yang satu kabar gembira juga, fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, isinya kabar gembira sama, tapi loh kok satu surga, satu neraka? Karena semua itu menjadi keinginan manusia. Manusia pada umumnya kalau cita-citanya terkabul, gembira apa enggak? Gembira. Lah orang kafir itu memang cita-citanya masuk neraka, beri kabar gembira, kalau cita-citamu dikabulkan. Ya, kalau kami ingin masuk surga, beri kabar gembira, dia masuk surga karena iman dan amal solehnya. Itu semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim.